Pendidikan tinggi bukan hanya soal ruang kelas dan buku teks. Disinilah lahir calon pemimpin masa depan. Sosok yang kelak menentukan arah sekolah, arah kebijakan, dan arah generasi berikutnya. Menyiapkan mereka bukan pekerjaan menghafal, melainkan menempah cara berpikir dan cara memimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Robi Hendra, dosen pengampu pada mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan pada program studi Administrasi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran PDD UKAP TP yang saya susun untuk memperlihatkan bagaimana saya merancang dan menjelaskan proses pembelajaran secara terarah, reflektif, dan berorientasi pada capaian pembelajaran mahasiswa. Mengajar kepemimpinan tidak cukup dilakukan lewat ceramah saja. Mahasiswa perlu diajak melihat langsung bagaimana seorang pemimpin sesungguhnya berpikir, mengambil keputusan dan beradaptasi terhadap perubahan, termasuk perubahan besar yang dibawa oleh teknologi digital. Bagi saya, keberhasilan pembelajaran bukan diukur dari seberapa banyak teori kepemimpinan yang berhasil dihafal oleh mahasiswa, melainkan dari sejauh mana mereka mampu mengkaitkan teori tersebut dengan persoalan nyata di lapangan. Karena itu, kelas yang saya rancang agar mahasiswa aktif berdiskusi, mengkritisi kasus, dan berani merumuskan pandangannya sendiri sebagai calon pemimpin pendidikan. Pembelajaran pada mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan saya rancang mengikuti prinsip outcome based education. Setiap pertemuan diarahkan pada capaian yang jelas. Pada pertemuan yang akan tampilkan yang memadukan presentasi kelompok, telaah artikel jurnal ilmiah, dan diskusi kritis agar mahasiswa tidak hanya memahami konsep tetapi juga mampu menilai relevansinya dengan kondisi sekolah saat ini. Adapun capaian pembelajaran lulusan ataupun CPL pada mata kuliah ini meliputi CPL pertama hingga CPL 6 yang telah tertuang dalam RPS mata kuliah dan divalidasi oleh koordinator program studi serta gugus jaminan mutu. Nah, capaian pembelajaran pada mata kuliah yang akan saya sampaikan pada video ini yaitu CPMK 2. Mahasiswa mampu menganalisis kepemimpinan digital sebagai bagian dari kepemimpinan pendidikan kontemporer dan mencakup visionary digital leadership, digital innovation and skills, digital growth mindset, dan systemic digital environments, digital instructional supervision and collaborations, serta digital citizenship dan ethics yang mendukung CPL 1, CPL 2, CPL 3, dan juga CPL 6. Saya memilih mengangkat digital leadership dalam materi ini karena transformasional digital di dunia pendidikan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Jadi calon pemimpin pendidikan perlu memahami sejak dini bahwa teknologi dan bahwa digital pada hari ini harus kita tingkatkan. Dan bukan sekedar mengikutinya, melainkan diskusi dan juga telah kasus. Saya akan mengajak tentunya mahasiswa menilai sendiri sejauh mana sebuah sekolah telah menerapkan dimensi-dimensi dari kepemimpinan digital dan apa yang perlu kita benahi di dalam proses transformasi digital tersebut. Harapan saya mahasiswa tidak sekedar mengenal istilah digital leadership tapi benar-benar siap menjadi pemimpin pendidikan yang berani mengambil keputusan berbasis data, terbuka terhadap perubahan teknologi, dan juga tetap menjunjung etika dalam memimpin sekolah di era digital. Tentunya selanjutnya mari kita masuk ke dalam kelas untuk melihat langsung bagaimana topik kepemimpinan ini atau pemimpinan digital ini saya sampaikan dan kita diskusi bersama dengan mahasiswa. Let's go. Assalamualaikum. Semuanya sehat ya. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan kita, saya akan melakukan presensi terlebih dahulu. Baik, presensi dapat diakses melalui link barcode yang sudah saya kirimkan. Silakan semuanya mengisi absen di situ. Oke, baik, saya tampilkan yang sudah mengabsen dan semuanya hadir pada hari ini. Baiklah, kalau begitu perkuliahan kita mulai ya. Saya harap kita dapat mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dan pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan. Dan seperti kita tahu bahwa kita masuk ke pertemuan ketiga, dan pertemuan sebelumnya, pertama dan kedua, kita sudah membahas berkaitan dengan teori-teori kepemimpinan. Kemudian kenapa orang itu layak dikatakan pemimpin. Dan kita tahu bahwa kepemimpinan itu dilahirkan atau diciptakan. Itu kita pertanyaannya kita akan jawab ke depannya. Dan pada pagi hari ini dan khususnya hari ini kita akan membahas berkaitan dengan digital leadership. Siapa yang tahu digital leadership? Yang pasti tahu digital kan? Dan kita hidup di dunia digital gitu. Dan ini saya kenalkan dulu terkait dengan rencana pekerjaan kita ataupun rencana yang akan kita lakukan dalam pertemuan hari ini. Yang pastinya kita akan membahas tentang menganalisis yang ini pertemuan CPMK yang kedua itu, yaitu menganalisis mengenai kepemimpinan digital sebagai bagian dari kepemimpinan pendidikan yang kontemporer. Nah, termasuk apa aja yang kita bahas itu berkaitan dengan visionary digital, kemudian digital innovation skill, dan digital grow mindset, dan systemic digital environment, digital instructional lead supervision and collaboration, serta digital citizenship dan ethics. Itu akan kita bahas di pertemuan kali ini. Baik, sebelum saya masuk, kita ada pertanyaan pembuka saja sebenarnya. Kalau menurut kita semua, pemimpin itu diciptakan atau dilahirkan? Gitu. Coba, ayo. Diciptakan. Oke, argumennya apa coba? Karena kalau dilihat dari yang dilahirkan, seorang anak aja pun kadang belum bisa memimpin, dan orang dari Diciptakan ya? Diciptakan. Berarti ibarat kue, cup, jadi gitu ya? Begitu pemimpin, kan diciptakan. Ibarat, nggak begitu ya? atau dilahirkan itu? Atau seperti, oh dilahirkan ya? Kalau dilahirkan, berarti gimana gitu ya? Dilahirkan, berarti kalau dilahirkan orang lain nggak bisa dong jadi pemimpin dong. Kenapa nggak bisa? Kan dia dilahirkan. Berarti kalau bapaknya raja, berarti anaknya raja tuh. Kan dilahirkan bro. Pasti dia akan diwariskan itu. Nah, itu adalah diskursus kita itu. Yang paling pas diciptakan, dilahirkan. Ya kalau bicara diciptakan, ada yang mendesain artinya kan. Yang bagus itu seperti apa sih gitu. Atau kepemimpinan yang baik itu adalah kepemimpinan yang memang pas pada tempatnya kan gitu. Karena begitu pertanyaan kita kan. Dia tempatnya pas, dia lahir di situ. Nah, kalau saya mengutip kata Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sung Tuludo, Imadia Mangunkarso, dan Tuturi, ya, yang di depan memberi contoh, yang di belakang mengikuti yang di depan, yang tengah memegang tangan di belakang untuk diajak bersama-sama. Nah, itu maknanya adalah, itulah hakikatnya dari seorang pemimpin. Baik, kita lanjut, kita akan bahas konsepnya lagi. Oke, ini tahu siapa? Siapa dia? Nah, itu pertanyaan kan. Kamu baca aja kan Nelson Mandela, tapi pernah tahu nggak dia siapa gitu? Coba, siapa itu? Dia salah satu orang yang memperjuangkan apa dulu? Diskriminasi yang terjadi di Afrika itu. Itu dia disebut dengan Nelson Mandela. Dia memperjuangkan bagaimana kesetaraan pendidikan, kesetaraan semua hal yang ada di Afrika, karena terjadi diskriminasi di situ. Makanya dia sedikit banyaknya membantu rakyat dari Afrika itu untuk bisa setara kulit hitam dan juga kulit putih. Saya ingin kita untuk melakukan analisa secara sederhana saja. Apa yang kamu bisa gambarkan dari konsep ini, dari video ini ya? Kelihatan? Silakan, coba yang mau berargumen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, dari pengamatan akal pendek saya mungkin tadi. Akal pendek ya. Nathan ini seorang pemimpin yang mengambil keputusan. Ketika dia disuruh turun untuk membawa pasukannya, dia sadar bahwasanya pasukan ini belum siap, dan dia membuktikan kepada mungkin panglima yang mungkin kan kepada Katsumoto kan. Iya, oke. Itu Bagus. kalau pasukannya memang benar-benar belum siap, jadi tidak dibuktikannya. Oke, bagus. Oke. Ada lagi mungkin yang alternatif lain, coba silakan. Nggak apa-apa. Coba. Apa kira-kira penilaiannya? Nanti saya akan berikan backgroundnya seperti apa. Itu udah benar apa yang disampaikan tadi. Ada lagi? Silakan. Baik,
Bapak, terima kasih sebelumnya. Mungkin yang saya amati dari video ini, cara pemimpin Sinatang itu tidak menggunakan kata-kata saja, mereka juga langsung membuktikannya secara nyata. Jadi komandannya ini mungkin bisa percaya dan melihat secara langsung. Oke, baik. Jadi saya kasihkan gambarnya. Terima kasih banyak. Jadi begini. Ini kalau kita pernah nonton film, nama judul filmnya adalah The Last Samurai. Nah, perang saudara terjadi di Jepang ini. Nah, Sinatang ini ditugaskan untuk melatih prajurit yang pro. Artinya di situ kan ada pro kaisar dan ada yang samurai. Ya, dia untuk melawan samurai. Dia ngatain bahwa kita punya senjata. Yang samurai itu dia hanya punya pedang. Tapi Sinatang ini udah tahu, sebagai pemimpin dia lihat bahwa dia menganalisa kondisi yang ada di situ, bahwa di daerah itu samurai itu udah sangat kuat gitu loh, sudah tersistem semua, kehidupannya udah bagus. Ini tentara mau perang dengan konteks seperti hari ini, itu nggak mungkin bisa menang lawan samurai walaupun menggunakan senjata yang hebat. Pimpinan itu juga harus paham kondisi gitu loh. Jadi kita ini sebagai pemimpin, ya kebanyakan pemimpin tuh ya pada prinsipnya dia nggak tahu nih seperti apa sih di bawahnya, dia taunya di atas aja. Nah, pemimpin itu harus paham keseluruhan gitu. Pemimpin adalah orang, kepemimpinan adalah cara dia atau style dia untuk bisa mempengaruhi orang lain sehingga orang lain itu bisa mengikuti dia. Nah, itu konsep secara umum tentang kepemimpinan. Baik, kita lanjut. Kira-kira kamu pernah nggak melakukan proses kepemimpinan itu? Pernah nggak? Nah, contoh sederhananya apa? Pernah nggak kamu ngajak orang nonton bioskop? Mau orang itu? Walaupun teknik kamu tadi aku yang bayari, nyampe di situ, ya kan, benar kan? Nah, kan itu cara kita kan. Terserah pas nyampe situ bayar dewe kan gitu kan. Ya kita nggak tahu kan. Rasa kita udah paham siapa-siapa aja pemimpin dunia. Sebelah itu tahu Saddam Hussein, tahu ya? Woi, pinter. Bawahnya? Sebelahnya? 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 Sebelahnya lagi? Wah, itu memang orang Indonesia bener ini berarti ya. Oke ya, itu kepemimpinan. Ada pemimpinan karismatik, pemimpin lewat daya tarik. Kan banyak ya pemimpin, dia orang mau ikut dia karena dia karisma. Kepemimpinan itu karisma, jadi kita ikut dia tuh walaupun dia nggak punya hal yang akan, istilah kalau kamu dengan saya mau ikut apa kata saya karena mau hormat, bukan karismanya, karena ada institusi kan. Kamu lihat karena saya dosen kamu, proses begitu kan. Kemudian ada transformasional, karena lahir dari pemikiran-pemikiran misalnya. Kamu suka ikut orang itu karena dia memang pinter. Itu transformasional itu, karena kamu rasa bahwa dia tuh punya sesuatu yang beda dari kamu gitu loh, sehingga kamu rasa bahwa ketika bergaul dengan dia kamu akan improve kan, ya nggak? Nah, itu disebut dengan pemimpin juga yang karismatik tuh begitu. Dia nggak ngajak, tapi dia cuma ngajak sedikit aja kamu mau ikut gitu. Itu karisma. Siapa kira-kira pemimpin dunia yang karisma? Soeharto contohnya, pidatonya kamu seneng kan, kamu lihat dia pidato, benar nggak? Walaupun nggak hidup di zamannya kan, ya nggak? Karena dari situ aja kan. Nah, itu poinnya adalah karisma itu panjang ceritanya. Walaupun orang udah meninggal, itu karismanya akan hidup terus gitu. Itu disebutkan karismatik gitu. Ada pemimpin revolusioner, Soeharto itu revolusioner gitu. Dia lahir karena peristiwa besar itu. Ya kan? Apa peristiwa besarnya? Kemerdekaan Indonesia. Oke, mengapa kita perlu kepemimpinan digital? Penting pada hari ini. Peningkatan literasi siswa sejak program Merdeka Belajar dan platform itu penting sekali. Kemudian peningkatan numerasi siswa melalui pembelajaran digital nasional, kebutuhan tenaga kerja terlatih. Ini problem kita. AI ada tapi guna AI bisa paham. Ya kan? Kamu guna AI itu apa? Untuk apa? Untuk ngetes kawan, Pak. Untuk ngetes dosen, Pak. Apa gunanya gitu lah. Kompetensi yang harus kita miliki itu tidak hanya menggunakan AI. Semua aktivitas kamu itu bakal terganti dengan teknologi. Sekarang bagaimana kita memanfaatkan AI itu? Coding, itu kan harus paham kan? Sekarang besok udah berapa banyak dunia pekerjaan itu sudah hilang itu karena AI itu. Tapi kalau kamu pergi satu tempat di toko Amazon itu nggak ada lagi manusia di situ. Masuk duit, bayar BDW itu. Nah itu, sudah seperti itu kehidupan kita itu. Di Cina jangan lagi. Pernah lihat robot nggak? Robot nyampe bisa kungfu, ya kan kamu? Di Cina itu begitu, gitu. Begitu perkembangan pesat di dunia AI, mobil dan sebagainya. Oke, itu apa itu kepemimpin? Sudah digital. Nah, ini kerangka yang coba saya kembangkan di penelitian saya sebelumnya. Ini udah publish penelitiannya tentang ideal skill itu. Jadi bagaimana kita mengukur kemampuan digital di Indonesia tuh khusus kepemimpinan itu. Ini yang diperlukan. Kenapa?
kita ada ketimpangan device ya, maksudnya apa ketimpangan device itu? Akses teknologi itu beda antara A, B, dan C. Kadang-kadang gurunya minta yang lebih pintar pula siswanya kan. Nah, kadang gini WA-nya suruh siswa juga. Kemudian digital ethic, digital innovation, dan digital grow, dan systematic digital environment. Nah, ini yang akan. Kemudian visionary, apa itu visionary leadership? Yang paling penting di dalam pemimpin itu adalah dia punya visi, kemampuan kita menyusun, menerapkan, dan mengkomunikasikan rencana strategis terhadap berbasis teknologi. Kita banyak kepala sekolah itu sekarang, WhatsApp, dia anaknya megang WhatsApp, bayangkan. Nah, kepala sekolah nak memahami sistem, dia udah pernah megang laptop. Macam mana? Macam mana? Kita nak mentransformasi digital itu. Nah, itu permasalahan-permasalahan kita. Kemudian digital innovation skill. Nah, ini yang paling penting, keterampilan kita, analitik data, grow mind, dan lain sebagainya. Ini supervisi digital. Kita, kepala sekolah itu, melakukan supervisi dan sebagainya. Literasi digital dan lain sebagainya. Kita, kemampuan kita di dalam bertanggung jawab sosial dalam pemanfaatan teknologi. Nah, contoh penggunaan AI itulah banyak gunanya. Dosen buat soal, yang dosen juga kebanyakan buat soal yang pakai AI, dijawab oleh AI. Kalau pintar siapa? Pintar, tidak kamu apa-apa yang pintar AI itu kan, karena dibuat manusia. Itu yang terjadi kan, kalau kita nggak ada etik di dalam penggunaan AI itu terjadi. Baik, nah ini tantangan kita ke depan, kesenjangan infrastruktur, ya, kesenjangan keterampilan, akses internet yang masih terbatas. Nah, itu yang menjadi problem kita. Kemudian peluang kita adalah integrasi AI coding dalam kurikulum, itu yang akan dilakukan hari ini. Percepatan pelatihan digital, ya, kolaborasi dengan UNESCO tentang pembelajaran digital publik yang inklusif. Kira-kira mungkin itu refleksi kita pada pertemuan kali ini. Kira-kira ada pertanyaan, silakan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, terkait penjelasan tadi mengenai leadership digital, kita kan sebagai peran kita sebagai generasi yang akan datang dan juga sebagai mungkin calon pakar pendidik, kira-kira apa sih peran yang bakal kita ambil sebagai pendidik gitu dalam leadership digital? Baik. Gitu aja. Ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ada lagi apa? Silakan. Oke Bapak, terima kasih. Jadi mungkin pertanyaan saya itu tentang kepemimpinan digital itu kan berarti apakah kalau misalnya kita melihat seseorang di media sosial terus kita jadikan role model, itu termasuk bentuk dari kepemimpinan digital, Pak? Oke. Itu. Baik. Itu saja, Pak. Terima kasih. Baik. Oke ya, saya akan coba dari dua sisi ya. Tadi jelaskan bahwa bicara kepemimpinan digital itu adalah kepemimpinan itu harus beradaptasi. Itu poin pentingnya. Karena pada hari ini praktek pendidikan itu tidak bisa lagi kita lihat dari face to face gitu. Face to face atau tatap muka yang hadir, tapi ada dunia virtual. Nah, jadi bagaimana kita sebagai pemimpin juga mampu berkomunikasi secara virtual. Nah, untuk mampu berkomunikasi secara virtual artinya kita harus juga punya kompetensi secara virtual. Nah, itu yang paling penting. Nah, karena sekarang basis-basis keputusan itu berdasarkan data, mau tidak mau kita sebagai pemimpin harus ngeh juga dengan kompetensi digital itu. Karena mau baca data aja kita harus tahu mengkorelasikan komputer, itu paling gampang. Apalagi yang kita butuhkan tidak hanya mengoperasikan komputer, tapi menggunakan komputer ini untuk pengambilan keputusan. Itu poinnya. Makanya di awal ada visionary leadership. Kita mampu merencanakan seperti apa evaluasi secara digital yang harus kita lakukan untuk meningkatkan produktivitas guru misalnya, kinerja guru. Nah, itu yang pengambilan keputusan itu tidak hanya berdasarkan data-data kualitatif, juga data-data kuantitatif yang kita dapatkan dari basis-basis digital. Itu poinnya. Nah, berkaitan dengan yang tadi bicara misalnya masalah ada kita lihat platform digital dan situ kita jadikan role model. Selama itu positif dan selama itu memang dia menekankan bagaimana penggunaan digital yang positif, yang baik dan sebagainya, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Banyak platform-platform yang saya rasa hari ini memberikan improve yang baik untuk pengetahuan kita tentang teknologi itu. Nah, itu paling pentingnya. Makanya kalau bicara kepemimpinan ya memang itu tadi kemampuan kita di dalam memanage
ruang-ruang digital itu, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang atau pemimpin-pemimpin yang memanfaatkan digital untuk pengambilan keputusan. Itu poinnya. Nah, contoh sederhananya begini, ada orang yang pintar digital, ada yang pemimpin yang tidak. Kira-kira kalau ada pertanyaan tentang berkaitan dengan pengambilan keputusan, yang mana yang lebih kompeten dianggap? Tentu yang dia punya kompetensi digital, dia juga punya kemampuan yang lainnya misalnya. Akan ada nilai plus ketika kita punya kemampuan itu. Karena dunia kita dunia digital. Nah, itu yang harus kita pahami bersama. Itu sih yang paling umum harus kita lakukan. Silakan. Oke. Ini ada dimensi ini, nanti kita sama-sama isi saja. Saya kirimkan kemana linknya? Ini dia. Ideal dashboard .sumbunet.du.xyz. Ada aksesnya, ambil yang guru aja. Itu ada di situ. Jadi ini. Nah, ini kan ada nih di bawah. Nah, kamu ambil jadi guru boleh nih. Jadi guru pengawas. Nah, kamu jadi penilai aja. Kalau sudah, kita singkat aja ini. Isi aja sesingkat-singkat mungkin. Oke. Gimana? Oke, sudah diisi? Sudah lengkap semua? Kita lihat siapa namanya. Kita masuk dulu. Dinas, saya kan ibaratnya dinas nih. Ya, coba cek deh. Nggak ada sama lu. Ini identitas, ini dashboard profil kepala sekolah. Tang. Oh, belum ya? Belum semua ya? Udah semua? Oke. AIDA, SPD, MPD. Nah, ini kepala sekolahnya. Ya, termasuk kategori. Nah, ini kita lihat riwayat masing-masing. Nah, ini dia. Chelsea Olivia berkembang. Nah, itu kategorinya berkembang. Aida kuat pemimpinannya gitu ya. Farhan SMA Negeri 5. Mana Pak Farhan? Wow. Ternyata Pak Farhan disukai oleh semua gurunya dan dianggap memiliki kemampuan itu. Nah, ketika ini sudah selesai dan kita lihat hasil individu. Penilai, profil, riwayat. Nah, di terakhir ini kita bisa lihat data skor. Nah, kita lihat, kita unduh yang kepala sekolah yang masih kurang siapa? Berarti Aida misalnya. Kepala sekolah berapa tadi Aida? Kepala sekolah SMA 2 misalnya. Kita bisa unduh modulnya. Ini di Jambi misalnya. Kita unduh modulnya. Dan ini akan bisa sedikit memberikan gambaran tentang kepemimpinan itu. Oh, ternyata fokus pengembangan yang direkomendasikan adalah di visionary digital leadership karena masih kategori berkembang. Apa yang harus dilakukan? Meningkatkan kapasitas perusahaan dalam visionary leadership melalui pendampingan terstruktur dan berbasis bukti asesmen. Nah, memperkuat dan lain sebagainya. Nah, yang kedua Pak, yang prioritas kedua adalah instructional supervision. Nah, ini yang harus ditingkatkan ya. Meningkatkan kapasitas kepala sekolah dalam instructional, ini adalah kepala sekolah dengan skor yang di bawah ini. Bangun rutinitas supervisi digital terjadwal termasuk observasi mengajar berbasis video. Baik, oke. Itu adalah hal yang menjadi topik penting kita dalam pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ini bisa dipahami bersama, dan tentunya kalau Tuhan nak makan ikan gulama, jangan dimakan di dalam pinggan. Saya ingin berlama-lama ya, namun gitu lah bosanian. Nah, itulah sekelumit itu. Jadi pertemuan kita cukupkan pada hari ini. Kalau kata Abraham Lincoln itu, jangan pernah tanyakan apa yang negara berikan kepada kita, tapi apa yang bisa kita berikan kepada negara. Begitupun kita, jangan pernah tanyakan apa yang orang sudah berikan kepada kita, tapi apa yang kita bisa berikan kepada orang lain. Gitu ya, itu yang paling penting ya. Yang paling itu adalah you are what you think gitu. You are what you believe. Kamu adalah apa yang kamu percayai, dan kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Itu yang paling penting ya. Kalau kamu menjadi orang, ya pikirin jadi orang, gitu ya. Kalau mau pikirin jadi sesuatu, pikirin jadi sesuatu yang raih itu secara bersama-sama.
Baik, demikian pertemuan kita pada hari ini tentang digital leadership, dan minggu depan jangan lupa kerjakan beberapa hal yang berkaitan dengan digital leadership. Minggu depan kita bertemu di pertemuan keempat dan keenam. Kita akan melakukan project tentang survei ataupun tentang penelitian berkaitan dengan kepemimpinan. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.